juga salah satu bentuk strategi. Kemudian kondisi lingkungannya seperti apa? Kita lihat sekarang musimnya apa? Musim panas, musim hujan, kemarau, airnya banyak atau tidak? Nah, itu harus kita perhatikan. Lalu bagaimana kebutuhan kondisi keuangan tadi yang sudah dibicarakan dari Bu Willy, ya, kondisi keuangan. Kemudian bagaimana posisi SDM-nya? Karena sekarang lagi musimnya panen, maka kalau saya menanam di bulan ini, maka tenaga kerja akan sedikit. Karena saya tidak punya tenaga kerja tetap, gitu ya. Karena saya harus bersaing dengan tenaga kerja atau petani lain yang harus panen, maka saya harus mencari orang yang bisa menanam brokoli tadi. Nah, ini harus dipikirin, kira-kira ada nggak sumber daya manusianya, gitu ya, di lingkungan kita. Nah, ini yang disebut dengan dari sisi SDM-nya, ya. Nah, ini pola-pola ini secara umum lah ya, seleksi dan sebagainya. Nah, ini berkaitan dengan ada atau tidak, berlebih atau tidak tenaga kerja yang ada, atau kekurangan, ya. Kalau misalnya tenaga kerjanya orang yang kita butuh, ya, kita butuh orang yang menanam 10 orang, karena luas tanah saya gede, gitu ya. Saya butuh 10 orang. Terus supply-nya ada, maka kita akan mudah membayarnya sesuai dengan anggaran yang disediakan. Kalau yang kedua, ternyata banyak karyawannya, karena nggak ada musim yang lain, nggak ada musim panen, nggak ada musim tanam, hanya saya saja yang nanam, dan saya punya modal besar, maka surplus karyawannya, banyak tenaga kerja yang bisa kita kerjakan. Maka di sini otomatis tenaga kerjanya bisa jauh lebih murah. Mereka akan, ya udahlah sok lah, kena naon harganya ada ya, ada yang harga lebih tinggi dibandingkan harga yang lainnya ya. Lupa lagi saya, kalau nggak salah ada yang sampai dulu ya, kalau dulu sampai dulu itu ada yang misalnya ada yang 100, ada yang cuma 25 karena keahliannya. Ada kan ya Bu? Ada juga ya sekarang ya. Nah seperti itu. Tapi karena dia melihat bahwa saingannya banyak, ya, banyak orang yang nganggur juga, maka dia menurunkan standar harganya. Ya, jadi udahlah saya 75 aja, yang penting saya gawe, gitu. Yang penting saya kerja, gitu ya, punya duit hari ini, misalnya. Nah, otomatis kita akan bisa mendapat 10 orang dengan harga yang lebih murah. Atau bahkan kita kekurangan. Nah, yang tadi lagi musim panen juga, gitu ya, dan juga lagi saya mau nanam, artinya tarik-tarik dengan petani lain. Otomatis saya harus mencari bakat mungkin dari desa sebelah, ya, dan bisa jadi harganya 2 kali lipat dari harga dia. Nah, ini yang harus dipikirkan oleh para pemilik usaha tani. Jadi perencanaan sumber daya manusia itu juga harus dipikirkan dari sebelumnya. Jangan hanya masalah duit doang, ya, Bapak dan Ibu. Oke, anggarannya ada, saya mau nanam sekarang. Tahunya orangnya nggak ada yang mau kerja. Nah, gimana menanam? Allah sudah masih duit tanam, kan nggak mungkin, gitu ya. Atau mau mengerahkan keluarga, belum tentu juga keluarga mau dan bisa, gitu ya, punya ilmunya. Gitu ya, jadi perencanaan itu jangan hanya dari sisi uangnya, tapi juga dari sisi sumber dayanya, tenaga kerjanya siapa nih yang mau kita kerjakan, ya. Nah, ini. Kemudian dari hal ini, dari semua proses ini, gitu ya, Bapak dan Ibu, nanti akan berujung kepada kita harus bisa memikirkan, gitu ya, setiap orang yang akan kita sewa atau setiap orang yang akan kita kerjakan itu mau ngerjain apa, tugasnya apa. Jangan sampai kita memperkerjakan 10 orang, tugasnya sama, akhirnya tumpang tindih, ya, semuanya nyangkul. Nah, nanti yang ngurusin apa? Yang ngoret ya? Ya, ngoret ya. Yang ngoret, yang uangin gulmanya siapa? Gulma tahu ya? Ya, saya istilahnya jadi lupa namanya. Uangin gulmanya siapa? Gitu ya. Terus
mungkin bahkan yang nanam pupuk siapa? Karena biasanya setelah nyangkul ada yang nanam pupuk, ya, yang masang pupuk gitu, bukan masang. Iya, masang ya? Iya, masang pupuk ya. Kayak ngasih pupuk lah intinya. Terus ada yang mungkin langsung nyiram, gitu ya, ngorat juga. Gitu. Nah, itu jangan sampai tumpang tindih. Apalagi kalau tanahnya luas. Jadi bagi-bagi. Oke, mungkin jenis pekerjaannya hampir sama, tapi kita bagi. Ini di wilayah A, ini dibagi misalnya lahannya nih segede gini nih, segede meja, gitu ya. Lalu kita bagi menjadi 4. Nah, satu bidang ini dipegang oleh 3 orang masing-masing. Nah, ini harus kita identifikasi. Ya, dari 4 4 teritorial, 4 wilayah ini kita identifikasi siapa yang melakukan. Berarti butuh berapa ini? 4, dan 1 ini 3, butuh 12. Siapa 12 ini yang paling yang bertugas sebagai nyangkul, bertugas nanam, bertugas untuk ngoret, pupuk, dan juga mungkin sambil nyiram. Walaupun dari 12 orang ini ada tugas yang sama. Nah, itu kita identifikasi. Nah, akhirnya akan menelurkan, membuahkan, menghasilkan pekerjaan. Jadi Bapak dan Ibu jangan mengkerut sama istilah ya. Pokoknya ini tuh secara teori itu begini. Mungkin Bapak dan Ibu sudah lakukan bisa hari-hari pekerjaannya seperti ini. Tapi kalau dipetakan secara teori, ini teorinya. Ya, ini juga yang saya lakukan kalau pada saat saya ngajar mahasiswa yang sudah bekerja, gitu ya. Oh, ini mah teori, ini mah saya sudah dapat Bu, saya sudah lakukan di pekerjaan saya. Ternyata oh ini teorinya. Ya, banyak yang begitu. Mungkin Bapak dan Ibu juga sama, udah tahu pekerjaannya mah, cuma baru tahu oh ini teorinya, gitu ya. Nah, apa itu analisis pekerjaan? Itu proses sistematis untuk menentukan keterampilan, tugas, dan pengetahuan, ya. Keterampilan, tugas, dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh setiap pekerjaan yang akan kita lakukan. Jadi kita analisis pekerjaan itu tadi, Bapak mau meng-hire atau mau mempekerjakan si Pak A gitu ya, si Pak Somad misalnya. Pak Somad ini jago banget dalam hal nyangkulnya tuh keren, jago dalam 1 jam itu bisa berapa meter gitu ya, langsung banyak gitu, tenaganya kuat, tapi dia mahal karena dia hanya nyangkul doang, nggak mau yang lain. Tapi kalau si Pak siapa ya, Pak Agus Pak Asep itu walaupun Pak Asep sedunia tuh banyak di Bandung ya. Misalnya Pak Fulan lah gitu ya. Di Garut ada perkumpulan Asep sedunia ya. Makanya sedunia sekarang Asep di luar negeri tidak ada ya. Di Garut. Pak Fulan misalnya. Nah, Pak Fulan ini dia nyangkulnya nggak sejago Pak siapa tadi? Pak Somad itu masih gitu ya. Dari Pak Somad ini, tapi dia bisa ngoret, bisa nanam, ilmu pengetahuan nanamnya bagus gitu ya. Nah, maka saya lebih akan memilih Pak Fulan ini dibandingkan Pak Somad, karena Pak Somad tuh orangnya kalau A aja, nggak mau ngerjain yang lain. Nah, itu adalah sebenarnya analisis pekerjaan. Bapak dan Ibu sudah tahu keterampilan si A itu apa, keterampilan si B itu apa, gitu ya. Bisanya dikasih tugas apa aja. Jadi sebenarnya Bapak juga sudah melakukan analisis pekerjaan.